Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial video, yaitu tentang menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan faktor bilangan. Langsung saja di sini kepada contoh soal yang pertama. Tentukan faktor dari bilangan-bilangan di bawah ini. A 25. Yang A 25. Faktor dari bilangan 25 adalah, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Pada cara penyelesaian kali ini saya akan menggunakan dengan cara yaitu pembagian, atau bilangan tersebut kita bagi. Langsung saja kepada penyelesaiannya. Bilangan dari 25 kita bagi 1. 25 bagi 1 sama dengan 25. Kita bagi 2 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, kita coba bagi 4 juga tidak bisa, bagi 5, 25 bagi 5 bisa. Kemudian 25 dibagi 5 sama dengan 25. Sedangkan di sini 25 sudah ada, maka ini kita hilangkan. Selanjutnya, faktor dari bilangan 25 adalah, perhatikan, 1, 5, dan 25. Faktor bilangan dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Kalau demikian, yang nomor 1 yang A, jawabannya adalah 1, itu sama dengan 1, 5, dan 25. Itulah faktor dari bilangan 25. Berikutnya yang B, faktor dari 100. Caranya sama seperti yang A, 100 kita lakukan dengan cara pembagian. 100 dibagi 1, 100 dibagi 1 sama dengan 100. 100 dibagi 2 sama dengan 50. 100 dibagi 3 tidak bisa. 100 dibagi 4 bisa, yaitu 25. 100 dibagi 5 masih bisa, yaitu 20. 100 dibagi 6 tidak bisa. 100 dibagi 7 pun tidak, dibagi 8 tidak, bagi 9 pun tidak. 100 dibagi 10. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Sudah terjadi angka pembagi yang sama, kemudian kita cukupkan. Salah satu dari angka 10 ini kita hapus atau centang, sehingga sekarang muncul angka 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Kalau demikian, faktor dari bilangan 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Itulah faktor bilangan dari 100. Berikutnya nomor 1 yang C, faktor dari bilangan 64 adalah, caranya seperti tadi, itu dengan pembagian 64.
dibagi 1 sama dengan 64. Dibagi 2 bisa, karena ini genap. 64 dibagi 2 sama dengan 32. Berikutnya bagi berapa? 3 tidak bisa. Bagi 4. 64 dibagi 4 bisa, yaitu berapa? 16. Masih bisa lagi, yaitu bagi 5 tidak, 6, 7, 8. 64 dibagi 8 sama dengan 8. Sudah terjadi angka yang sama, 8 dengan 8, salah satu kita hilangkan. Maka faktor bilangan dari 64 adalah, masukkan 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Dan ini menggunakan cara pembagian. Untuk bisa lancar pembagian, tentunya hafal perkalian, yaitu 1 sampai dengan 100. Ini kunci utama sekali untuk matematika, harus hafal. Berikutnya yang D, faktor dari bilangan 36. Kita masukkan di sini 36. 36 kita bagi 1 sama dengan 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Bagi 3 bisa, yaitu 12. Berikutnya dibagi berapa lagi? Yaitu dibagi 4 sama dengan 9. Berikutnya bagi 5 tidak bisa, bagi 6 bisa. 36 dibagi 6 sama dengan 6. Sudah terjadi angka pembagi maupun yang hasilnya adalah sama, kemudian salah satu kita hilangkan, dan ini sudah cukup. Sehingga faktor bilangan dari 36, faktor dari bilangan 36 adalah, kita tulis 1, 2, 3, 4, 6. Dari sini langsung ke 9, 12, 18, dan 36. Itulah faktor dari bilangan 36. Berikutnya yang E, faktor dari 72. Kita lakukan pembagian lagi. 72 dibagi 1 sama dengan 72. 72 dibagi 2 sama dengan 36. Bagi 3 bisa. Bagi 3 sama dengan 24. Bagaimana bagi 4? Bisa. Bagi 4 sama dengan 18. Bagi 5 tidak bisa. Bagi 6 bisa. Bagi 6 sama dengan 12. Bagi 7 tidak. Bagi 8. Bagi 8 sama dengan 9. Bagi 9 sudah ada angka 9. Kalau demikian ini sudah cukup. Sehingga faktor dari bilangan 72 adalah, kita masukkan di sini 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Itulah faktor dari bilangan 72. Berikutnya soal nomor 2.
Beri tanda silang pada bilangan yang merupakan faktor dari 80. Kalau demikian, kita cari dulu faktor dari 80. Faktor dari 80. Caranya kita pakai pembagian. 80 dibagi 1 sama dengan 80. 80 dibagi 2 sama dengan 40. 80 dibagi 3 tidak bisa, bagi 4 sama dengan 20. 80 bagi 5 bisa, 80 dibagi 5 sama dengan 16. 80 dibagi berapa lagi? 6 tidak bisa, 7 tidak, dibagi 8 sama dengan 10. Dibagi 11 tidak, 12 tidak, dibagi berapa lagi? 13, 14 tidak, 15 tidak, dibagi 16 sudah, dibagi 16 di sini. Kalau demikian sudah cukup. Sekarang tinggal kita masukkan angka-angka faktor bilangan dari 80 ini, yaitu 1. Ada enggak? Ada. Kita diminta untuk memberi apa? Tanda silang pada bilangan yang merupakan faktor dari 81. Kita cari, ada di sini. 2 ada tidak? Ada. Ini 4 ada di sini. 5 mana? 5 ada lagi di sini. 6, 7, 8 ada. 8 ada di sini. 10 ada lagi. 16 ini 16. 20 ada di sini. 40 ini ada. 80 terakhir. Adakah angka yang tidak kita silang? Ada, yaitu angka 3 dan 15. Mengapa tidak kita silang? Tidak kita kasih tanda? Karena 3 dengan 15 bukan faktor dari bilangan 80. Berikutnya soal nomor 3. Tentukan kelipatan dari bilangan berikut ini. Yang A 7. A7. Kita diminta untuk menentukan kelipatan dari bilangan 7. Bagaimana caranya? Itu dan kelipatan berarti kita melakukan apa? Perkalian. Caranya 1 dikali 7, atau 7 kali 1, 7 kali 2 lebih mudah kepada 7 kali 1. Kita urutkan saja. 7 kali 1 sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Berikutnya 7 tinggal dikali 3 sama dengan 21. 7 kali 4 sama dengan 28. 7 dikali 5 sama dengan 35. Jadi kelipatan dari bilangan dari bilangan 7, kelipatan dari 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Sehingga yang A jawabannya adalah 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Berikutnya yang B, untuk tentukan kelipatan dari 15. Kelipatan dari 15 berarti 15 dikali 1 sama dengan 15. 15 dikali 2 sama dengan 30. 15 dikali 3 sama dengan 45. 15 dikali 4
berapa? Yaitu 60. 15 dikali 5 sama dengan berapa? 75, dan seterusnya. Kalau demikian, kelipatan dari 15 adalah 15, 30, 45, 60, dan 75. Tulis di sini 15, 30, 45, 60, 75, dan seterusnya. Berikutnya yang C, tentukan kelipatan dari bilangan 3. Caranya 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. 3 kali 4 12. 3 kali 5 15, dan seterusnya. Sehingga kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan 15, dan seterusnya. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Berikutnya adalah yang D. Tentukan kelipatan dari bilangan 20. Caranya 20 dikali 1 sama dengan 20. 20 kali 2 40. 20 kali 3 60. 20 kali 4 80. 20 kali 5 100, dan seterusnya. Sehingga kelipatan dari bilangan 20 adalah 20, 40, 60, 80, 100, dan seterusnya. Berikutnya yang E, yaitu tentukan kelipatan dari bilangan 9. Kita caranya adalah dikalikan 9 dikali 1 sama dengan 9, kali 2 sama dengan 18. 9 kali 3 sama dengan 27. 9 kali 4 yaitu 36. 9 dikali 5 sama dengan 45, dan seterusnya. Sehingga kelipatan dari bilangan 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, dan seterusnya. Berikutnya soal nomor 4. Tentukan kelipatan dari bilangan-bilangan berikut ini. Yang A, nomor 4, yang A, kelipatan 5 yang kurang dari 50. Kelipatan 5 yang kurang dari 50. Kelipatan 5 yang kurang dari 50. Kita cari di sini kelipatan 5 tapi kurang dari 50. Kalau tadi kita coba pakai 5 kali 1, 5 kali 2, sekarang dibalik tidak masalah. 1 kali 5 sama dengan 5. 2 kali 5 10. 3 kali 5 15. 4 kali 5 20. 5 kali 5 25. 5 kali 6 30. 5 kali 7 35. 5
kali 8 40. 5 kali 9 45. 5 kali 10 50. Dan ditanyakan adalah kurang dari 50. Kalau demikian ini sudah melampaui, kita hapus yang terakhir, yaitu yang 5 kali 10 tidak dilibatkan. Sehingga sekarang kelipatan 5 yang kurang dari 50, yang kurang dari 50 adalah, kita urutkan di sini. 5 sama dengan ini. Di sini 5, 10, terus ke bawah berapa? 15, 20 dan seterusnya. 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan terakhir 45. Itulah kelipatan 5 yang kurang dari 50. Soal berikutnya nomor 4 yang B. Kelipatan 13 yang kurang dari 100. Kelipatan 13 yang kurang dari 100. Tapi di sini 1, ini 13 dulu, masukkan. Kelipatan 13 kurang dari 100. 1 kali 13 sama dengan 13. 2 kali 13 sama dengan 26. 3 kali 13 sama dengan 39. 4 dikali 13 sama dengan 52. Berikutnya 5 dikali 13 sama dengan 65. 7 6 kali 13, 6 kali 13, 6 kali 13 sama dengan 78. 7 kali 13 sama dengan 91. 8 kali 13 berapa? 100. Harus berapa? 104. Ini yang ditanyakan kurang dari 100. Kalau demikian 104 terlalu besar, kita hapus. Sehingga kelipatan 13 yang kurang dari 100 adalah ini. 13, 26, 39, 52 dan sampai dengan 91. Kita masukkan di sini jawabannya. 13, 26, 39, 52, 65, 78 dan terakhir 91. Itulah kelipatan 13 yang kurang dari 100. Berikutnya adalah soal nomor 4 yang C. Tentukan kelipatan dari bilangan kelipatan 3 yang ada di antara 16 dan 70. Kelipatan 3 yang ada di antara 16 dan 70. Oh demikian, 3 kali 3 9, masih di bawahnya. 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, maka 3 kali 6 18, ada di atas 16. Kalau demikian mulainya adalah 3 kali 6 18, 3 kali 7 sama dengan 21. 3 kali 8 sama dengan 24. 3 kali 9 27. 3 kali
3 kali 11, 33, 3 kali 12 sama dengan 36. Berikutnya 3 kali 13 sama dengan 39. Berikutnya 3 kali 14, 3 kali 14 sama dengan 42. Berikutnya 3 kali 15, 3 kali 15 45. Selanjutnya 3 kali 16, 3 di sini kali 16 sama dengan 48. 3 kali 17 berapa? 3 kali 17 51. 3 kali 18 sama dengan 54. 3 kali 19 sama dengan 57. 3 kali 20 sama dengan 60. 3 kali 21 sama dengan 63. 3 kali 22 66. 3 kali 23 69. 3 dikali 24 sama dengan 72. Terlalu besar, pastikan ini tidak masuk. Sehingga kelipatan 3 yang ada di antara 16 dan 70 adalah 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66 dan 69. Itulah kelipatan 3 yang ada di antara 16 dan 70. Kita hapus ini saja biar jelas. Inilah kelipatan 3 di antara 16 dan 70, dari 18 sampai dengan 69. Berikutnya soal yang D. Ditanyakan yang D, kelipatan 25 yang ada di antara 27 dan 120. Kelipatan 25 yang ada di antara 27 dan 120. Kalau demikian kita cari 2 dari 1 kali 25 25. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang ada di antara 27. Kalau demikian 1 kali 25 tidak dimasukkan karena 25 masih di bawah 27. Kita masukkan 2 kali 25 50. 3 kali 25 75. 4 kali 25 100. 5 kali 25 125. Terlalu besar karena harusnya adalah di antara 27 dengan 120, maka 125 tidak termasuk. Sehingga kalau demikian untuk yang B, kelipatan 25 yang ada di antara 27 dan 120 adalah ini, masukkan di sini sama dengan 50, terus 75 dan 100. Itulah kelipatan 25 yang ada di antara 27 dan 120. Berikutnya soal nomor 4 yang E. Kelipatan 9
kelipatan 9 yang ada di antara 20 dan 15. Kelipatan 9 tapi yang ada di antara 20 dan 115. Kita hitung dari yang pertama. Kalau 1 kali 9 hasilnya 9 di bawah 20. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang ada di antara 20 dan 115. Kalau 2 kali 9 18, masih di bawah. Kemudian 3 kali 9 27, di atasnya 20. Sehingga kita mulai dari 3 dikali 9 27. Ini kelipatan yang ada di antara 20 dan 115. 4 dikali 9 sama dengan 36. 5 kali 9 45. 6 kali 9 sama dengan 54. 7 dikali 9 sama dengan 63. 8 dikali 9 sama dengan 72. 9 dikali 9 81. 10 dikali 9 sama dengan 90. 11 dikali 9 sama dengan 99. 12 dikali 9 sama dengan 108. 13 dikali 9 sama dengan 117. Dan yang ditanyakan adalah di antara 20 dan 115. Kalau demikian 117 itu di atas 115, masuk tidak? Kalau demikian 13 kali 9 hasilnya 117, ini tidak dilibatkan. Sehingga kelipatan 9 yang ada di antara 20 dan 115 adalah 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108. Itu adalah kelipatan 9 yang ada di antara 20 dan 115. Atau untuk memudahkan biar terlihat jelas seperti ini. Inilah kelipatan 9 yang ada di antara 20 dan 115, itu 27 sampai dengan 108. Berikutnya soal nomor 5. Beri tanda silang. Beri tanda silang pada bilangan yang merupakan kelipatan dari 8. Bilangan yang merupakan kelipatan dari 8. Kelipatan dari 8. Kita cari, hitung dulu angka kelipatan dari 8 itu berapa saja. Pertingginya di sini angka berapa? Angka 80. Berarti kita membuat kelipatan dari 8 yang paling tinggi atau paling banyak adalah 80. 1 kali 8, 8. 2 kali 8, 16. 3 kali 8, 24. 4 dikali 8, 32. 5 kali 8, 40. 6 dikali 8, 48. 7 kali 8, 56. Kita taruh di sini. Sekarang tinggal 8 dikali 8 sama dengan 64. 8 dikali 9, 72. 8 dikali 10, 80. Tertinggi 80 ini berarti sudah cukup. Terakhir
Perintahnya adalah kita diminta untuk memberi tanda silang pada bilangan yang merupakan kelipatan dari 8. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 72, 80. Itu adalah kelipatan dari 8. Atau kita hapus biar mudah jelas di sininya angkanya. Inilah angka-angka kelipatan dari 8. Tertingginya adalah 80. Kita cari adakah angka 8 di kolom ini. Ada di sini. Kita kasih tanda silang angka 8-nya. 16 ada di sini. Ini berarti sudah 24. Ada 32, kita cari 32 sini. 40 ada lagi di sini. 48 ada di sini. 56 ada di sini. 64 tidak dimasukkan di kolom. 72 ada tidak di situ. 72 tidak dimasukkan juga di kolom untuk ini lingkari. Bukan berarti ini bukan kelipatan dari 8, hanya saja 64 dengan 72 tidak dimasukkan di kolom ini. Berikutnya cari 80. Ada itu di sini. Sehingga kelipatan dari 8 yang ada di kolom adalah ini 32, 16, 40, 48 dan 88 dan 24. Bagaimana dengan 6, 10 dan 4? 6 bukan kelipatan dari 8, 10 pun bukan, 4 pun bukan, sehingga 6, 10 dan 4 tidak masuk kita centang. Bagaimana dengan 20? Ini masih ada satu lagi, maaf, 20 pun bukan kelipatan dari 8, sehingga tidak kita centang. Sedangkan di sini ada angka 64 dan 72, kenapa tidak dimasukkan? Karena di pilihannya tidak ada. Tetapi bukan berarti ini bukan kelipatan dari 8, tetap 64 dan 72 adalah kelipatan dari 8. Demikianlah penyelesaian pembahasan soal-soal untuk latihan kelas 4, yaitu tentang kelipatan bilangan. Dari awal sampai akhir, apabila ada kekurangan, kehilafan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.